warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati kandidat kita yang selalu smile, tersenyum, rendah hati dan tidak sombong, Bapak Amiruddin Tamureka. Yang saya hormati kandidat calon wakil bupati kita, luar biasa beliau ini. Walaupun beliau kita lihat sudah mungkin mencapai 60 tahun lebih, tetapi saya melihat luar biasa. Kalau kita tengok ini ke atas, dari pusat ke atas, mungkin itu sudah akar pabrik, tapi pusat ke bawah masih tetap akar. Bagaimana? Ya. Masuk. Yang saya hormati rekan-rekan partai koalisi, pengusung calon bupati dan calon wakil bupati kita. Tadi sudah disebutkan, rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Banggai ada Bung Panji Tamureka. Kemudian ada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, ada Ibu Mariam Tamureka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teristimewa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus ibu-ibu yang baik hati yang malam hari ini hadir bersama-sama, dan kaula muda, generasi muda Balantak yang ada di tempat ini. Kemudian juga yang saya hormati TNI Polri, kemudian Panwascam yang sempat hadir, dan seluruh tim sukses Bapak Amiruddin Tamureka dan Bapak Burhanuddin Masulil. Izinkanlah saya pada malam hari ini untuk senantiasa mengajak kepada kita semua sebagai bentuk manifestasi kita kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka bersilaturahmi, mendengarkan visi-misi dari kandidat yang sangat kita cintai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini saya bersama-sama dengan masyarakat Balantak. Luar biasa masyarakat Balantak malam hari ini. Kehadiran dari Bapak dan Ibu menggambarkan bahwa insya Allah di Kecamatan Balantak ini tanggal 27 November 2024 ATFM akan menang. Betul? Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya melihat banyak orang-orang yang tua yang datang hari ini, tokoh-tokoh masyarakat. Dan malam hari ini saya ingin menjelaskan kenapa Partai Golongan Karya dan partai-partai lainnya melakukan dukungan kepada Bapak Amiruddin Tamureka dan Pak Burhanuddin Masulil. Partai Golongan Karya dan partai lainnya telah melakukan rekam jejak kepada beliau berdua. Beliau berdua sudah mampu melakukan pembangunan yang cukup luar biasa hanya dalam kurun waktu 3 tahun di Kabupaten Banggai. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun beliau melakukan sebuah lompatan pembangunan, melakukan akselerasi pembangunan, melakukan percepatan pembangunan hanya dengan kurun waktu 3 tahun. Langkah yang beliau ambil adalah langkah yang cukup luar biasa. Dengan demikian, maka tidak ada keraguan dari Partai Golkar hari ini bersama dengan partai-partai yang lain melakukan rekomendasi atau memberikan rekomendasi kepada beliau berdua. Oleh karenanya, mari kita sama-sama, mari kita bergandeng tangan untuk tetap berada di barisan pemenangan Bapak Amiruddin Tamureka dan Pak Burhanuddin Masulil. Nomor 1. Baik Bapak dan Ibu, landasan yang ingin saya sampaikan, kenapa Partai Golkar dan partai lainnya, partai pengusung lainnya mengatakan bahwa wajib untuk mengeluarkan rekomendasi kepada beliau berdua. Satu hal yang paling utama,
yaitu bagaimana beliau berdua di 3 tahun ke belakang telah menaikkan APBD, anggaran pendapatan belanja daerah, dari 1,9 triliun menjadi 3,2 triliun sebagaimana yang barusan kita akan tetapkan untuk besok hari. Kalau kemudian anggaran naik, maka tentunya pembangunannya juga akan banyak. Saya memberikan ilustrasi, atau malam hari ini saya memberikan contoh. Kalau kita punya toko, kemudian kita punya modal, maka tentunya isi dalam toko pasti akan banyak. Kalau kita punya toko, kemudian kita kurang modalnya, maka isi di dalam toko pun akan berkurang. Begitu juga dengan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah memiliki fiskal atau memiliki kemampuan pembiayaan atau memiliki APBD yang tinggi, maka yakin pembangunan akan cepat untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Banten. Itu intinya. Kemudian apa hasil dari kenaikan APBD itu? Yang pertama, bahwa pemerintah hari ini di bawah kendali Bapak Amiruddin Tamureka dan Pak Burhanuddin Masuini mampu melakukan intervensi kesehatan terhadap masyarakat. Apa yang dilakukan dari intervensi terhadap masyarakat di bidang kesehatan? Yaitu bagaimana yang kemarin sebelum beliau memimpin Kabupaten Banggai 3 tahun ke belakang, kalau ada orang yang sakit tentunya akan membayar di rumah sakit. Betul? Kalau ada orang yang datang di puskesmas pasti akan membayar di puskesmas. Tapi hari ini 3 tahun Bapak Amiruddin Tamureka memimpin Kabupaten Banggai, anggaran untuk mengintervensi masyarakat ketika sakit datang di puskesmas, datang di rumah sakit tidak membayar berjumlah 58 miliar. Kalau kita akan kerupuk itu 58 miliar dikasih jatuh di Kecamatan Balantak, tak tutup semua kita orang di Balantak ini. Bagaimana banyaknya uang, sehingga masyarakat ketika berobat di puskesmas, di rumah sakit, di pusu, Polides tidak akan membayar sejak beliau menjabat sebagai Bupati Banggai. Yang kedua, infrastruktur beliau bangun terus. Jalan mulai dari Luwu sampai dengan Balantak yang menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten setiap tahun dianggarkan. Saya tahu persis bagaimana Pak Amiruddin Tamureka dan Pak Burhanuddin mengatakan bahwa infrastruktur jalan khususnya di Kepala Burung setiap tahun diturunkan anggaran belasan miliar di sini. Kemudian ditambah lagi dengan tahun ini, ya tahun ini ada pengangkatan ke-3K sejumlah 1.613. Terlepas dari itu, di tahun 2024 yang kemarin ada pengangkatan P3K kurang lebih sekitar hampir 2.000. Maka total P3K yang akan terangkat sampai dengan tahun 2025 kurang lebih akan berjumlah sebesar 4.000. Luar biasa. Semua itu bisa terjadi karena APBD kita naik. Jadi kalau kita tidak memberikan kesempatan 5 tahun ke depan, maka yakin bukan naik kita punya APBD, pasti akan turun kita punya APBD. Kalau kita tidak lagi memberikan kesempatan kepada Pak Amiruddin. Oleh karenanya, sebagai anggota DPR yang sudah memasuki 4 periode, sudah banyak kami lewati. Sudah banyak bupati yang saya lewati. Kurang lebih ada 5 bupati yang saya lewati semenjak saya menjabat sebagai anggota DPR. Tidak ada seperti perjuangan-perjuangan langkah yang diambil oleh Pak Amiruddin Tamureka. Nah, oleh karenanya kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Berikan lagi kesempatan 5 tahun ke depan. Yakin kesejahteraan ada di depan kita untuk lebih baik masyarakat.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya tadi disebut ada ketua pemekaran Kabupaten Tompotika Raya. Hanya Pak Amiruddin Tamureka yang bersama-sama dengan panitia bagaimana berjuang untuk bisa secepatnya Tompotika Raya ini bisa mekar. Yang lain sebelum beliau cuma banyak non cerita. Betul? Masuk ini barang. Lalu semua nikmat ini sudah diperjuangkan oleh Pak Amiruddin Tamureka. Nikmat mana lagi yang harus kita hianati? Nikmat mana lagi yang kita hianati? Oleh karenanya mari kita sama-sama, mari kita berjuang untuk sebuah kemenangan demi kejayaan kita ke depan. Kalau yang lain datang di Balanta baru berjanji, beliau ini sudah menguncurkan keringat untuk kesejahteraan rakyat Kecamatan Balanta. Betul? Nomor saya cuma ingin mengatakan, mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan yang tidak sempat hadir menjadi tim sukses Pak Amiruddin Tamureka. Setuju? Kalau kita sudah setuju menjadi tim sukses, maka jangan dulu kembali ke rumah sebelum kemenangan ada di tangan Bapak Amiruddin Tamureka dan Bapak Burhanuddin Masuli. Setuju? Nomor 1. Lantunan suara dan teriakan Bapak dan Ibu menggambarkan insya Allah dengan komitmen kita pada malam hari ini ketika sang fajar terbenam di ufuk barat tanggal 27 November 2024, maka kepemimpinan Kabupaten Banggai tetap berada di tangan Bapak Amiruddin Tamureka dan Pak Burhanuddin Masuli. Setuju? Nomor 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, terima kasih Kakawanto atas orasi politik malam hari ini yang begitu bersemangat. Bapak Ibu sekalian, sebelum